Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jargon. Ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Beliau adalah Kiai Haji Darudi Sidik SPDI. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan pada kesempatan hari ini, tentunya kami akan mengenalkan tema pada sore hari ini adalah dakwah, nada dan dakwah. Baik para pemirsa, kita lanjutkan biografi narasumber pada kesempatan hari ini. Beliau adalah, ulangi saya lagi, yaitu Kiai Darudi Sidik SPDI. Tanggal lahir Subang 18 Juni 1971, pendidikan terakhir S1, pengalaman pesantren di Ponpes Nurul Fajar atau Segeran Indramayu, dan jumlah anak 3 dan 1 istri. Alhamdulillah. Untuk status anak pertama yaitu lulusan S1 Unsia Jakarta. Dan untuk pengalaman beliau yaitu Ketua Tanfidiyah 2 periode untuk NWC NU Kecamatan Binong Subang. Alhamdulillah, luar biasa bahwa narasumber kita pada kesempatan hari ini. Selain daripada itu, beliau adalah pengasuh Ponpes Al-Ikhlas Karangwangi Binong Subang, tentunya Jawa Barat. Ya, luar biasa Jawa Barat. Dan pekerjaan adalah penyuluh agama Islam KUA Binong Subang juga. Alhamdulillah, mutu adalah tekad, kesungguhan, tegakkan akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Tentunya dengan biografi yang bisa bacakan tadi, sungguh luar biasa pengalaman beliau, adalah tanggung jawab beliau. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kesibukan yang luar biasa bisa hadir di podcast pada kesempatan hari ini, merupakan kebanggaan dari kami ya di studio ini, jauh-jauh dari Subang ya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita obrolkan, apa yang kita perbincangkan ini mengandung banyak ilmu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas Kiai. Sebelum kita lanjutkan obrolan pada sore hari ini, Kiai mungkin bisa menyampaikan kenapa sih mau menerima dengan tema nada dan dakwah pada sore hari ini. Mungkin bisa menjelaskan kenapa bisa menerima dengan tema ini, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Haji Nanto selaku MC ataupun pemandu acara Ngopi ala Jargon. Iya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Saya nama asli adalah Darudi, tetapi saya sandingkan dengan nama seorang ayah saya yang sangat luar biasa, namanya Sidik. Jadi Darudi Sidik karena ada satu momentum yang sangat berharga bagi saya. Beliau adalah seorang ayah yang sangat sederhana, tapi jadi tokoh. Salah satu di antaranya adalah ketika kami anak-anak yang ada, menurut narasumber dari para tetangga, kami adalah 12 bersaudara. Tapi yang hidup ada 6, yang 5 laki-laki, yang 1 perempuan, dan adik pertama saya adalah Al-Ustadz Haji Darudi Sidik. Pelajaran yang sangat berharga adalah beliau memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Dari sisi kesederhanaan, kami setiap makan diajarkan untuk makan bersama. Kalau di daerah Subang namanya papahare ataupun berayan.
Nah, ketika makan itu kalau kurang satu saja pasti mana ada Roji gitu. Dicari. Ade mana Ade? Anak yang kedua ini dipanggilnya Ade kalau di situ. Seperti itu. Itu yang pertama saya sampaikan, cuma singkat saja karena memang waktu mungkin. Yang kedua, anak saya ada 3. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanto, Pak Haji Nanto, bahwa lulusan UNU ya, Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Anak saya yang kedua sudah nikah. Beliau atau anak saya yang kedua itu putri, namanya Sri Ani Quratul Aini, lulusan pondok pesantren Aris Kaliwungu, Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah menghatamkan alfiah dan langsung dinikahkan. Alhamdulillah. Yang ketiga masih usia remaja, kelas 2 SMK dan mondok atau pesantren di daerah Majalengka, tepatnya di Kampung Jatiragas, daerah Kadipaten. Kemudian pengalaman saya di organisasi itu 2 kali periode yang sudah dijelaskan tadi, bahwa MLC Lubinong adalah salah satu di antara MLC yang ada di Kabupaten Subang, dan tugas saya selaku pengasuh pondok pesantren Tafhimul Quran Al-Ikhlas di Kampung Tanjungangi, Desa Karangwangi, Kecamatan Gunung, Kabupaten Subang. Kemudian pengalaman pesantren cuma satu tempat, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Fajar. Pengasuhnya adalah Romo Ki Haji Almarhum Almarhumlah Kiai Haji Abdul Aziz Maksum di Kecamatan Junjungot, Kabupaten Indramayu. Mungkin sekian dulu dari saya, sekedar perkenalan. Di samping daripada yang tadi disampaikan bahwa Kiai ini sekarang ada kerja di KUA Kiai. Benar apa enggak Kiai? Iya benar. Itu sebagai pejabat KUA itu tentunya sibuk sekali ya. Selain ngurusin pesantren tadi dan ngurusin masyarakat luas yang notabene-nya berbeda nama watak dan karakter. Yang saya mau tanya Kiai, sekarang ini kira-kira ada santri berapa yang kira-kira asuh Kiai ini? Kita daerah Binong, santri kami itu terhitung santri yang terbanyak. Dengan cabang yang ada di Sikaung itu sekitar 600 santri putra dan putri. Semuanya alhamdulillah mukim, termasuk salah satu diantaranya adalah tahun ini kami menerima santri baru dan juga santri pindahan. Alhamdulillah biasa sih punya Kiai ya. Ngurusin anak lebih dari 500 itu, waduh luar biasa sekali. Ngurusin anak 3 jebing, apalagi sekian banyak yang harus mendapatkan perhatian yang sama, pendidikan yang sama, dan mungkin pelajaran yang sama. Dan pada kesempatan hari ini tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa tema kita adalah nada dan dakwah. Ini kan beda sekali dengan apa yang Kiai sampaikan tadi dari pekerjaannya dan status Kiai sekarang ini. Kenapa Kiai itu menerima tema nada dan dakwah? Mungkin bisa menjelaskan Kiai, apa mungkin punya pengalaman rohani sendiri atau mungkin pengalaman yang lain Kiai? Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Imran kalau tidak salah ayat 104 diakhiri dengan ulaika humul muflihun. Salah satu di antara orang yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah adalah orang yang mau mengajak kepada generasi penerus yang dijadikan sebagai umat penerus untuk kepada hal yang baik, dikenalkan dengan agama, itu yang namanya dakwah. Bagian dari retorika dakwah itu adalah nada dan dakwah. Kami tertarik, kan salah satu di antaranya adalah salah satu tokoh NU yang saya kagumi, Romo Ki Haji Said Agil Siroj, bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu dimaknani ay bil medsos, ay bil WA, ay bil wiki dan seterusnya. Artinya bahwa nada dan dakwah itu adalah bagian daripada retorika untuk mengenalkan kita kepada ajaran yang hak, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi nada dan dakwah itu punya arti sendiri dan punya susunan atau gambaran-gambaran sendiri yang bisa disampaikan di masyarakat umum dan bisa diterima begitu ya. Alhamdulillah.
Dan menurut persepsi saya, nada itu adalah sebuah bunyi atau suara, tapi ternyata menurut Kiai lebih luas atau termasuk musik dan lain sebagainya. Sebetulnya bagaimana hukum musik menurut Islam, Kiai? Mungkin ada ada ayat atau hadis yang menerangkan bahwa boleh kita menyebarkan agama Islam ini lewat dakwah dengan suara dan lain sebagainya. Mohon penjelasan Kiai. Terima kasih. Pak Haji dan para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama keluarga besar Jatun yang hormati dan dimuliakan. Sebenarnya ini adalah tema yang sangat menantang untuk saya, karena sangat malu. Nada dan dakwah seperti Ramadhan, artinya malu kepada Abi. Tapi bagian daripada retorika itu, maka kami sampaikan seluruh apa yang dikaji oleh Abi, kami luapkan melalui syair, dakwah, nada, dan juga tayangan-tayangan khusus di medsos, di media kami, terutama di media MWCM Gunung dan yang lainnya. Dan ini bagian daripada retorika kami untuk mengenalkan Jatpon pada khususnya, ajaran-ajaran Abi pada khususnya, dan umumnya adalah kalimat-kalimat yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari dakwah. Dan nada itu bagian dari musik itu sendiri. Benar, nada itu adalah bunyi dan bagian daripada musik. Musik itu juga punya arti bahwa setiap sesuatu yang mengandung irama itu namanya musik, termasuk syair dan yang lainnya. Termasuk juga retorika yang disampaikan oleh seluruh pendakwah yang ada. Retorikanya macam-macam. Termasuk juga para nabi. Ada yang melalui kesaktian. Ada juga yang salah satu diantaranya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau boleh untuk bercerita walaupun beberapa menit, silakan Kiai. Kita tambah pengalaman yang yang luar biasa dan bisa kami menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Nabi Sulaiman itu punya kehebatan yang sangat luar biasa, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Iya. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah raja 4 bangsa. Bangsa manusia, bangsa jin, bangsa setan, dan bangsa binatang. Suatu saat Nabi Sulaiman itu punya kendala, punya masalah yang dakwahnya tidak bisa disampaikan kecuali dengan retorika khusus. Kenapa? Karena menghadapi penguasa yang dolim ketika itu namanya Bilqis. Kemudian Nabi kita Sulaiman alaihissalam dengan sekemampuan beliau, dengan cara retorika yang menurut aturan yang secara zahir beliau nggak mampu. Tapi ketika itu beliau menawarkan kepada seluruh 4 bangsa itu. Salah satu di antaranya adalah ada yang dari bangsa jin, namanya Ifrit. Ya Sulaiman, saya bisa untuk mendatangkan istana Ratu Bilqis karena itu yang engkau harapkan, supaya ada penguasa yang bisa tunduk dengan kekuasaanmu yang sangat luar biasa dengan mukjizatmu. Saya akan bantu, insya Allah begitu engkau bangun dari tempat dudukmu, insya Allah istana akan bersanding di hadapanmu. Kemudian kata Nabi Sulaiman alaihissalam, barangkali ada yang lainnya. Ternyata ada yang lainnya, seorang ulama sufi. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu hadha min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, saya punya salah satu cara untuk menyandingkan istana Ratu Bilqis, yaitu dengan cara engkau berkedip, insya Allah istana itu langsung seketika ada di hadapan beliau. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ini adalah jenis dari salah satu retorika dakwah mengajak kepada umat lain selain umat Islam untuk dikenalkan dengan agama Islam. Mungkin itu saja. Luar biasa itu. Baik Kiai, dengan penjelasan dan gambaran-gambaran atau contoh-contoh yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, mudah-mudahan para pemirsa dan para sedulur-sedulur yang ada di luar sana bisa memahami bahwa dakwah itu bisa disampaikan dengan syair dan lain sebagainya, supaya kita bisa mengenal lebih dalam
yang dinamakan Nada dan Dakwah tadi sudah disampaikan dengan gamblang dan mudah-mudahan kita semua bisa memahami hal itu. Dan ada yang menarik Kiai dari apa yang disampaikan Kiai, dari pengalaman Kiai itu mungkin ada di kalangan ulama sufi atau para wali yang menjadi idola Kiai gitu ya. Terima kasih. Kalau merujuk kepada hukum yang ada kaitannya dengan seni ataupun musik itu sangat beragam. Tapi salah satu kesimpulannya adalah bergantung niat. Iya. Banyak ulama yang mengharamkan, seperti Imam Bakar yang 4 juga secara umum itu mengharamkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengharamkan, Ibnu Taimiyah juga mengharamkan. Tapi ada juga yang lainnya, seperti Imam Ghazali, seperti juga imam madhabnya Imam Maliki dari kalangan madhab al-Zahiri, yaitu para golongan orang-orang sufi, Jalaluddin Arumi dan yang lainnya. Dan saya sangat tertarik ketika tadi ada sebuah statement dari Kang Said Akil atau Profesor Dr. Abu Yaqi Haji Said Akil bahwa dakwah itu perlu ada retorika. Kenapa? Karena dakwah itu yang pertama ada yang mengajak, kedua ada yang diajak, ketiga ada retorika, waktu dan juga lapangan untuk berdakwah. Begitupun salah satu di antara tokoh Wali Songo yang saya kagumi adalah Sunan Kalijaga. Luar biasa. Menurut sumber yang ada dari almarhum Al-Maghfurlah Al-Maghfir Haji Muhammad Mansur, pengasuh pondok pesantren yang ada di Segeran, bahwa ketika Sunan menyebarkan Islam di daerah Demak Bintoro, gagal total, nggak ada peminatnya kecuali kalangan keluarganya sendiri. Terus seketika itu beliau punya salah satu di antara apa yang dilakukan oleh kebanyakan para ulama sufi, yaitu dengan munajat, dengan kholwat, kalau kata bahasa dalang adalah ngahuleng ngaraga meneng. Artinya ketika itu kemudian beliau punya salah satu gambaran yang Allah berikan melalui instrumentalia seni dan budaya. Maka seketika itu panjenenganipun Kanjeng Sinuwun Sunan Kalijogo mengadakan sebuah latihan khusus, yaitu gamelan dengan gamelan Jawa. Dengan gamelan Jawa kemudian pakai retorika dakwahnya menggunakan wayang kulit. Maka kalau di Jawa Barat wayang golek. Iya, ini wayang ketinggalan ini. Iya, kalau di Jawa Barat wayang golek. Nah, kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga itu sambil tirakat, sambil belajar seni, dan santri-santrinya disuruh jadi sinden. Tahu sinden ya? Tahu. Sinden itu semacam yang ngiringi penyanyi itu yang ibu-ibu. Begitu bisa ngadalang, waktu itu beliau Kanjeng Sinuwun Sunan Kalijaga memberikan pengumuman khusus di daerah Demak Bintoro dan mengislamkan ribuan orang dalam waktu satu malam dengan retorika dakwah itu. Dengan cara melafalkan lantunan-lantunan khusus lewat bahasa dalang namanya suluk. Suluk. Kalau boleh dicontohkan dengan bahasa suluk. Contohnya gini. Pengumuman dulu masyarakatnya Demak Bintoro silakan nanti malam akan ada pergelaran wayang kulit dengan dalang Kanjeng Sinuwun Sunan Kalijaga dan gratis. Kemudian bayarnya harus baca syahadat. Ketika berduyun-duyun banyak masyarakat dan santri-santrinya diajarkan untuk jadi sinden. Kalau boleh dicontohkan, karena saya nggak bawa alat peraga ya, pakai contoh aja ya. Nggak apa-apa lah, gini ya. Iya. Kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu adalah sarana untuk manusia untuk mendapatkan berkah dan keselamatan, kenikmatan dunia dan akhirat. Waktu dulu nggak kenal namanya Al-Quran, jadi pakainya bahasa suluk. Pakainya bahasanya suluk. Gini ya, contoh ya. Kayu agung babarwita samia rempak godong ya samia pang-pange. Samia rempak godonge samia pang-pange sekar mekar inggawe. Gitu.
Retik Iya. Kayu agung babarwita samya rempak godongnya, ada kayu agung yang tinggi, ketika dipotong samya rempak godongnya semuanya bisa berjatuhan dengan sendirinya. Artinya tumbang satu, tumbang semua. Berarti mengajak manusia untuk sholat gitu. Jadi pakainya bahasa suluk. Ada lagi ngahulang ngaraga meneng ragap diri nu utami jar meneng samya pada petengatin nira. Samya pada petengatin nira. Nah, ngahulang ngaraga meneng ragap diri nu utami itu adalah salah satu bagian di antara mujahadahnya seorang ahli thariqah. Iya, jadi ngahulang ngaraga meneng itu adalah bertapa berata untuk mensucikan dirinya bahwa semua apa yang kita lihat adalah merupakan persembahan dari maha kasihnya Allah. Syuhudul kasroh bil wahdah yang sudah kita sangat familiar ya dari bahasa Abi yang kalau pengajian itu sering disampaikan. Nah, itu diantaranya. Terus ada lagi sitining pasewakan busana maneka warna. Nah, itu bahasa suluk. Itu bahasa yang ada di daerah pewayangan di sekitar para dalang, tapi saya bukan dalangnya. Artinya apa? Semua suguhan yang ada adalah bukti dari maha kasihnya Allah. Kalau engkau melihat sebuah suguhan yang apabila nikmat itu engkau bisa sebut, tidak akan mungkin bisa sebut saking banyaknya nikmat yang Allah kasih. Itu salah satu di antara dakwanya Sunan Kalijaga. Dan yang lainnya jadi sinden. Sinden itu mengharapkan Kanjeng Sunan supaya bisa mengingat-ingat kematian. Dan itu saja mungkin kalau diceritakan sangat panjang sekali. Luar biasa Kiai. Bagi dari tadi apa yang disampaikan Kiai bahwa ketika Sunan Kalijaga menyampaikan dakwah itu lewat musik ya, lewat wayang, lewat dan tentunya di situ juga mungkin diajarkan mengenai toharoh Kiai ya, mungkin ya begitu masuk gedung lepas sandal, cuci kaki dulu Kiai mungkin kali Kiai ya, mungkin di situ toharoh dan lain sebagainya. Jadi dalam sekejap dia mungkin dalam satu perbuatan, tapi maknanya luar biasa, bisa mengisahkan orang dan bisa mengajarkan daripada bersuci dan lain sebagainya di situ Kiai ya. Alhamdulillah dan luar biasa. Dan mungkin ada kalau tadi kan Sunan Kalijaga itu punya ciri khas sendiri Kiai, mungkin punya semacam ciptaan lagu atau sholawatan ya. Kalau di Jawa itu mungkin apa mungkin lir ilir itu mungkin atau bawaan dari Sunan Kalijaga atau mungkin orang lain Kiai. Apa Kiai sendiri punya lagu sendiri Kiai? Kalau saya itu, mohon maaf ya, kalau saya itu adalah setiap kali ngaji di Abi, kemudian hasilnya itu saya luahkan melalui syair-syair. Salah satu di antaranya adalah kalau boleh dilihat di YouTube kami, namanya Ki Haji Daroji Sidik, juga MBCNU Binong, dan juga ada di Chatkon. Saya sudah ciptakan banyak syair-syair, diantaranya adalah Syuhudul Kasrobil Wahdah, kemudian lagu-lagu ada Diri yang Lemah, kemudian Syekhuna Mursiduna, dan yang lainnya. Itu harus pakai musik, dan musiknya sudah ada di YouTube. Kalau ingin lihat, ingin tonton, silakan di YouTube di FK Chatkon. Insya Allah ada. Satu syair aja Kiai. Tolong satu syair aja Kiai. Jadi kita gak penasaran wah ini loh ciptaan beliau ini loh selaku ketua Tanfidia MBCNU Binong ini loh mempunyai karya sendiri dan luar biasa ini. Silakan Kiai. Salah satu diantaranya adalah kalau pakai musik ya itu ada ciptaan saya mengagumi seorang tokoh yang sangat luar biasa yang jadi panutan saya yaitu seorang mursyid Abi Ade Supriyadi Ali Hasanuddin. Judulnya adalah Syekhuna Mursiduna. Syekhuna Mursiduna, Syekhuna Habibuna. Kau tuangkan air telaga cinta, mengenalkan indahnya. Mengenalkan indahnya hati dan rasa. Mohon maaf kalau nggak ada musiknya kadang-kadang kagok. Iya. Itu salah satu diantaranya.
Jadi setiap syair itu mungkin mengandung makna Iya, sendiri mengandung Kiai. makna, insya Allah, insya Allah. Oh iya. Baik Kiai, sebelum kita lanjutkan obrolan yang tentunya sangat menarik sekali ya pada kesempatan ini, tentunya kita beri kesempatan yang satu ini. Beras Jatcon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Insya Allah rasanya tidak kalah dengan beras lain kalau kita masak, dan juga harganya terjangkau. Hanya saja keunggulannya adalah beras ini memiliki nilai keberkahan, karena sebelum kami jual, kami panjatkan zikir, kami panjatkan doa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang mengonsumsinya. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasarnakum fasudu azmakum lillah. Ada beras pulen, Mbak? Oh, kalau yang pulen cuma pastinya beras Jatcon. Selain pulen, beras ini juga sudah plus doa. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita atau perbincangan kita bersama narasumber kita yang pada kesempatan ini tentunya sangat menarik sekali karena narasumber kita adalah mempunyai berbagai keahlian, diantaranya adalah syair dan tentunya mendalang. Beliau juga pengagum sebagai kepada waliullah, yaitu Sunan Kalijaga, karena Sunan Kali juga tentunya berdakwah mulai wayang kulit. Kalau beliau adalah orang Subang, tentunya akan menyampaikan wayang dengan wayang goleknya, bukan begitu Kiai? Ya. Mungkin Kiai bisa menyentuhkan dalang sedikit Kiai, apa gitu Kak? Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa memperagakan wayang golek karena memang yang pertama saya sebenarnya bukan dalang tapi pengagum dalang. Yang kedua karena tidak bawa wayangnya karena saya sedang ada dalam acara resmi yaitu menghadiri acara pernikahannya putri tercintanya Kiai Haji Ahmad Jajuli Holil. Tapi boleh dicontohkan dengan suara aja ya. Boleh Kiai, silakan. Jadi biar nggak penasaran nih Bapak Mirsa nih. Iya. Ini kalau suara cepot ya, mungkin para pemirsa tahu suara cepot. Ya. Dipikir dibolak-balik dicipta dirasa-rasa na geuning euy, ayeuna teh parantos kumpul sasarangannya. Alhamdulillah warga Jatcon dimanapun Anda berada. Saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia supaya pahamnya Pak Haji Nanto. Insyaallah iya kidalang. Orang teh sami-sami jalmi anu fakir ku ilmu, fakir ku pengalaman, fakir ku sadaya amal saya. Orang teh fakir sebab surah Allah dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. He manusia, aranjeun sadayana teh fakir, aranjeun sadayana teh hina. Kita semua itu adalah orang-orang yang hina. Kecuali satu yang dimuliakan, orang yang butuh dengan keagungan Tuhan. Itu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kidalang. Nah, mungkin kesempatan yang datang kita bisa praktek lebih panjang lagi obrolan itu. Dan selain daripada keahlian Kiai tadi, ya, dan di samping kita kan ada logo Jatcon. Oh iya. Saya jadi penasaran sampai sekarang ini dengan adanya logo Jatcon ini Kiai. Mungkin Kiai bisa menceritakan dengan adanya terciptanya logo Jatcon ini karena saya dengar-dengar Kiai ini salah satu pencetus daripada logo Jatcon ini Kiai. Monggo Kiai silakan. Insyaallah. Saya adalah yang menciptakan lambang Jatcon itu. Alhamdulillah, jadi nggak penasaran. Dikasih kesempatan untuk bermusyawarah dengan para tokoh dan dipercaya oleh Pangersa Abi, maka logo Jatcon senantiasa berkibar di daerah kami tercinta. Amin. Jatcon ini berawal dari inspirasi khusus dari saya ketika itu di pergerakan
apa namanya Thorikoh Indonesia, namanya JATMI, Jamiah Ahli Thorikoh Muhtabaroh Indonesia. Karena ini sekupnya di Subang ketika itu, maka kami sebut dengan Jatkon. Saya langsung konsultasi dengan seorang tokoh yang ada di Sukaresmi, namanya Bapak Kiai Haji Amin Ruhyat. Kemudian juga dengan Ketua Jatkon masa lalu di periode yang pertama, Pak Kiai Ahmad Rifai. Maka salah satu di antara yang pertama adalah kalau kita simak, kalau kita lihat Jatkon ini kalau dilihat dari jauh itu seperti angka 0. Seperti O, seperti angka 0 ya. Artinya kita harus merenung diri, merasa diri kita itu hina, apes, tidak punya daya dan upaya, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa kecuali Allah yang memberikan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini maknanya lambang bulat dari Jatkon itu sendiri. Artinya apa? Artinya sebagai seorang hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah, manakala di tingkatan yang paling atas, yaitu kalau dia merasa jadi seorang hamba yang hina. Kalau jadi seorang hamba yang hina, maka dengan sendirinya derajatnya akan tinggi di mata Allah. Itu kata Habib. Karena orang yang mengklaim dirinya benar, itu adalah bisa mewarisi sifatnya iblis alaihi laknatullah. Iblis itu diusir dari surga, dapat pendu dari Allah, bukan karena membunuh orang, bukan. Karena keegoan pribadinya. Kemudian lambang Jatkon itu pakai bahasa Arab dengan segitiga. Segitiga itu pertama kayak saya konsultasi dengan Pak Kiai Amin Ruhyat, barangkali ada bahasa Arab yang maknanya itu jorok. Saya tidak akan pakai, katanya enggak. Jatkon itu lambang biasa, pakai segitiga, artinya iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan itu adalah salah satu di antara bagian penting dari agama yang harus kita anut, ajaran-ajaran yang harus kita yakini, dan itu cikal bakal dari thorikoh. Thorikoh itu berawal dari ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa ilam tarahu, fa ilam taroka fa innahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Mohon maaf. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah seolah-olah dan seakan-akan, dan harus kita yakini bahwa kita itu seperti orang yang sedang melihat Allah. Itu. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah senantiasa melihat kita. Itu. Maka Jatkon itu artinya seperti itu. Kemudian Jatkon itu ada 3 warna. Yang pertama warna hijau, yang kedua warna kuning, dan yang ketiga warna putih. Di tengahnya itu warna putih, di sekelilingnya warna putih. Artinya kita harus mensucikan diri. Tazkiyatun nafas anir radail. Harus senantiasa selalu mensucikan diri dari sifat-sifat tercela. Sirik, pidik, jahil, kaniaya, sombong, iri, dengki, sirik, pidik, jahil, kaniaya, medit, merkicit, meregehe, secap, jahe. Nah, itu semuanya harus disisihkan. Nah, maka putih itu lambang suci. Supaya kita suci di hadapan Allah, sering mensucikan diri kita dengan bertafakur, dengan zikir, dengan munajat, dengan mujahadah, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada warna hijau. Hijau itu adalah pakaian surga. Pakaian surga itu maknanya tujuan kita adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata darus salam. Maka pakaian surga itu ada banyak keterangan adalah hijau. Tujuan kita bertoriko adalah supaya mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian kuning itu lambang sebuah kesemangatan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, senantiasa selalu berupaya, ketika lupa senantiasa selalu kita ingat kepada Allah, ketika kita dalam keadaan jauh harus dekat dengan Allah, ketika kita sudah jauh harus dekat dengan apa yang Allah sandingkan dari berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah. Salah satu di antaranya adalah dekatnya kita dengan mursyid. Kemudian ini ada 8 sudut. Ini menjawab bahwa thoriko itu tidak lepas dengan syariat. Karena ketika kita sholat ada 8 permintaan. Rabbighfirli, warhamni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni.
Ya, Masya Allah. mungkin itu saja yang bisa. Masya Allah. Jadi, luas artinya daripada lambang Jatkon ini ya. Jadi kita sampai saat ini sudah cukup gamblang karena dengan orang-orangnya langsung ya yang telah menciptakan logo daripada Jatkon ini. Mudah-mudahan sedulur-sedulur Jatkon atau pemirsa yang di luar sana yang belum bergabung dengan Jatkon akhirnya bisa bergabung dengan kami bermunajat bareng sehingga nantinya kita ini menjadi orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kan sudah dijelaskan daripada logo Jatkon Kiai. Selain daripada logo, tentunya sekarang ini kan jamaah atau jamiahnya kan luar biasa. Ada Tangerang, Bekasi, bahkan sampai luar Jawa. Mungkin Kiai itu mempunyai inspirasi sendiri. Bagaimana nanti bisa menyatukan Jatkon seluruh Indonesia, gitu Kiai. Mungkin ada nanti Haul Akbar di mana atau begitu Kiai begini. Iya. Terima kasih. Ini yang pertama, saya mohon maaf kepada Abi, barangkali beliau menyaksikan acara ini. Yang kedua, mohon maaf juga kepada para khalifah mursyid yang ada di Jatkon. Harapan kami adalah dakwah yang paling mengena, terutama kalau kita kaji dari sisi dari sisi dakwah. Saya sangat mengadopsi ya dakwahnya NU, al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita biasakan dakwah-dakwah seperti orang-orang dulu, mengaji dan seterusnya, dan harus berkreasi dengan penuh semangat dalam bidang apapun. Jangan pernah lelah, karena Abi sering berkata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari rahmat karunia berkah dari Allah, keselamatan dan kenikmatan, maka Allah akan kasih jalannya termasuk rezeki dan juga nanti cita-citanya akan senantiasa Allah kabulkan. Salah satu cita-cita itu adalah kita berharap semuanya agar Jatkon senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin. Jamaahnya alhamdulillah semakin bertambah. Jakarta saja katanya sudah 60 jamaah. Terima kasih dan mudah-mudahan ini sebagai kata-kata dari kami, mudah-mudahan Jatkon senantiasa diberikan kemuliaan dari mulai pengurus sampai kepada jamaahnya di masing-masing daerah. Itu saja mungkin. Terima kasih Kiai. Ya, dari awal sampai saat ini mungkin obrolan kita, perbincangan ini sangat menarik sekali Kiai. Dan harapan kami itu ada nasihat dan motivasi kami, tentunya harapan yang luar biasa supaya mendapat nasihat motivasi dari Kiai. Sehingga kami ini untuk berzikir dan beribadah selanjutnya itu mempunyai semangat sendiri Kiai. Mau nggak Kiai? Motivasi dan nasihat Kiai. Saya punya pengalaman ketika di Mekah. Ketika di Mekah saya punya doa khusus, doanya begini. Ketika saya berpijak di tanah yang cukup lumayan mulia, yaitu di tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian ketika kepala saya bisa bersujud di hadapan Ka'bah, tapi hatinya nggak mau berpautan dengan Allah, betapa kerasnya hati saya. Maka salah satu di antaranya adalah doa itu kami persembahkan di hadapan Allah, di depan makborohnya Rasulullah dan juga di hadapan Ka'bah. Ya Rob, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan untuk senantiasa selalu berpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antaranya adalah, ini merupakan satu nasihat, mudah-mudahan berbagi rasa, berbagi pengalaman. Ketika kita menghidupkan rasa kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segalanya, kemudian ngaji terus dan mengkaji rasa, terutama bahwa kita adalah di hadapan Allah lemah, hina, apes, dan tidak punya daya upaya dan apapun, kaitannya dengan apa yang kita lakukan semata-mata mengharap rahmat berkahnya Allah. Insya Allah semua warga Jatkon, terutama sesuai dengan harapan mursyid, termasuk saya juga mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan podcast Ngopi ala Jatkon ini bagian daripada kita berdakwah untuk memperkenalkan Jatkon. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas waktunya dan obrolan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan Kiai tadi bermanfaat yang besar untuk para pemirsa dan untuk para kita semua yang hadir di podcast Ngopi ala Jadkon. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dari saya, Kang Nanto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.